Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar pendidikan profesi guru ya atau PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Nah, di sini teman-teman kita akan memberikan informasi ya terkait dengan ini teman-teman ya. Jadi 4 langkah penting dalam mengisi data PPG dalam jabatan tahun 2022 ya. Ini tentunya teman-teman yang sudah selesai mengisi ya bisa dipantau apakah pengajuannya itu diverifikasi LPMP ya, itu sudah sesuai atau belum. Nah, bagi teman-teman yang belum mengisi ya harap diperhatikan ya, ada beberapa hal yang tentunya ketika nanti teman-teman itu salah mengupload yaitu ada data yang tidak bisa diperbaiki ya, sehingga teman-teman harus waspada dalam pengisian data ya. Nanti teman-teman harus memperhatikan mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak bisa dirubah ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang memang mendapatkan undangan ya sebagai peserta ya atau kandidat PPG dalam jabatan, tentunya dia harus mengisi biodata selengkap-lengkapnya ya, dan juga pastikan valid dan benar ya, karena nanti teman-teman ketika ada pemalsuan data ya tentunya nanti akan berhubungan dengan hukum ya, akan berurusan dengan hukum ya, seperti itu teman-teman. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut teman-teman, 4 hal penting apa yang perlu kalian perhatikan dalam mengisi biodata di PPG dalam jabatan ya. Kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca ya, silahkan kunjungi aja di laman www.mastiokdr.com. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman sekali lagi yang mendapatkan undangan, itu yang perlu diperhatikan surat edaran ya. Surat edaran nanti ada 2. Yang pertama adalah nomor 0248 ya. Yang berikutnya adalah nomor 0305. Nah, tentunya teman-teman harus memahami untuk persyaratan peserta ya. Persyaratan peserta data cut off itu diambil dari SE ya atau surat edaran 0248 ya. Di sini ada persyaratannya ya, di sini ada persyaratannya, di sini juga ada persyaratan. Nah, tentunya teman-teman harus memahami persyaratan itu ada di 0248, sehingga teman-teman ketika yang tidak diundang itu pasti berdasarkan dari surat edaran dari Dirjen GTK nomor 0248. Terus terkait dengan surat edaran 0305 teman-teman, di sini yang berubah itu adalah jadwalnya ya, perubahan jadwal dan juga tabel linearitas ya. Jadi tabel linearitas teman-teman jangan melihat yang SE ini ya, jangan lihat yang SE lama ya, tapi yang dilihat adalah SE yang baru ya, karena untuk SE yang baru itu ada perubahan jadwal dan juga tabel linearitas itu ya yang perlu dipahami dulu. Oke, berikutnya 4 langkah penting ya dalam mengisi data PPG. Ini yang perlu kalian cermati dan jangan sampai keliru ya, karena nanti bahasa Jawanya eman-eman ya. Ketika teman-teman sudah diundang, itu teman-teman ternyata ada kesalahan data ya, karena banyak sekali yang belum bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti PPG dalam jabatan ini. Yang pertama adalah mengisi biodata diri. Nanti ada apa saja nanti kita coba menjelaskan dalam pengisian dalam video ini. Yang kedua adalah mengisi linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Nah, ini ya yang digunakan adalah S1 atau D4. Jadi bukan mapel sekarang ya. Jadi yang digunakan untuk linearitas adalah S1 atau D4-nya. Yang berikutnya adalah mengisi bidang studi PPG. Nah, ini nanti teman-teman harus memilih ya, ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari linearitas. Dan linearitasnya di mana? Dilihat di SE yang terbaru ya. Yang terbaru yang mana? Itu adalah yang ini tadi yang sudah kita jelaskan di 0305. Dari sini nanti teman-teman bisa cek di sini terkait dengan linearitas, ada tabel linearitasnya dengan S1 kalian itu apa dengan bidang PPG yang akan kalian ikuti. Ya, yang terakhir adalah mengupload berkas dokumen. Ini jangan sampai keliru teman-teman ya. Di sini nanti tentunya dokumen itu akan dicek. Terus yang penting sekali itu adalah di sini teman-teman ya, mengisi linearitas S1 dan 4 ini. Ijazahnya itu ketika sudah diupload itu sudah terkunci ya. Di sini nanti tidak ada tidak bisa di-replace atau tidak bisa diganti ya. Poin 2 ini sangat penting teman-teman ya, karena nanti ijazahnya
Jangan sampai keliru ya. Kalau nanti teman-teman keliru mengupload ijazah ya tentunya bisa fatal ya, bisa ditolak. Ya, poin 2 ini sangat penting ya. Oke, yang pertama adalah mengisi biodata diri ya. Mengisi biodata diri tentunya di sini ada data yang bisa dirubah, ada yang tidak ya. Nah, di sini untuk biodata diri yang berasal dari Dapodik seperti ini, artinya memang data ini tidak bisa dirubah ya. Kalaupun mau perubahan ya, perubahan itu tetap di data induknya yaitu di Dapodik sekolah. Nah, tapi perlu diingat teman-teman bahwa cut off datanya itu sudah diambil ya, sudah diambil tanggal 30 Januari 2022 ya. Jadi misalkan saya merubah sekarang ya percuma ya. Jadi data itu tidak dijadikan acuan. Tuh ya. Terus di sini silahkan bagi yang mau melengkapi ya, silahkan klik lengkapi ya. Nah, di sini nanti teman-teman yang perlu kita sampaikan di biodata diri ini yang ada warnanya apa ini abu-abu ya, ini nggak bisa dirubah ya. Jadi yang warnanya abu-abu seperti ini tidak bisa dirubah. Tetapi yang warnanya putih ya itu bisa dirubah. Nah, yang perlu disampaikan adalah jabatan teman-teman ya. Ini bagi guru swasta ya, bagi guru swasta yang tentunya bukan PNS. Ini jabatannya bisa diisi misalkan guru kelas boleh ya, guru kelas, guru mapel ya, atau mungkin diisi guru boleh enggak apa-apa. Nah, terus jabatan fungsional ya, ini kalau misalkan teman-teman itu non PNS ya, isikan aja yang min ini. Ya, untuk jabatan fungsional ya isikan aja min. Tetapi kalau teman-teman PNS ya tentunya jabatan fungsionalnya teman-teman sudah paham ya, guru pertama ya misalkan 3A ya, 3B ya. Nah, apakah guru madya ya misalkan 4 ya, 4A 4B ya, ini teman-teman sudah paham kalau teman-teman PNS. Tapi kalau non PNS jabatan fungsional diisi aja min atau strip. Jabatan gurunya di sini teman-teman bisa diisi misalkan guru kelas ya, guru mapel atau mungkin yang lainnya ya. Terus berikutnya silahkan instansinya ini juga dilengkapi ya, dilengkapi. Terus kode pos, mata pelajaran yang diampu. Nah, di sini mata pelajaran yang diampu ini tidak diambil teman-teman, Mas, artinya tidak dijadikan acuan untuk PPG ini. Apakah misalkan yang diampu dengan jasanya tidak sama, apakah menjadi masalah? Itu tidak apa-apa teman-teman ya, karena yang dijadikan acuan untuk PPG ini adalah ijazah S1-nya ya, ijazah S1 dan nanti linear enggak dengan mapel PPG-nya. Ya, untuk informasi rekening ini bebas ya, sesuai dengan teman-teman itu punya rekening apa ya silahkan diisikan. Ya, boleh Bank Jatim, Mandiri, BRI, BTN dan seterusnya ya. Oke, yang kedua ini yang paling penting itu adalah poin 2 ya. Poin 2 adalah mengisi linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Jadi nanti S1 kalian itu apa jurusannya atau prodinya itu nanti harus linear dengan bidang studi PPG-nya. Itu wajib ya. Kalau tidak pasti akan ditolak ya. Nah, di sini teman-teman ya, berikutnya adalah mengisi ini linearitas S1 dengan bidang studinya ya. Silahkan klik lengkapi. Nah, di sini yang paling penting itu adalah ini teman-teman ya, berkas pindah ijazah ini jangan sampai keliru teman-teman ya. Karena apa? Karena di sini sudah tidak ada revisi ijazah lagi. Ya, ini tadi banyak sekali pertanyaan, Pak, saya salah ngupload ijazah, saya salah ngupload file ya. Ini untuk ijazah tolong diperhatikan. Ini tidak bisa dirubah ya, karena tidak ada tombolnya edit ataupun replace. Ya, jadi teman-teman ketika mengisi linearitas A1 dengan bidang studi diperhatikan benar apakah file atau berkas pindah ijazahnya itu jangan sampai keliru. Oke ya, bisa dipahami ya. Bagi yang ingin melengkapi silahkan klik lengkapi. Nah, di sini ini adalah data linearitas teman-teman ya. Ini perguruan tingginya apa? Ini sesuai dengan referensi Dikti. Jadi teman-teman nanti bisa cek dulu datanya di PD Dikti ya. Cek di PD Dikti apakah data kalian itu sudah masuk atau belum, apakah ada perubahan universitas apa tidak ya. Teman-teman nanti bisa cek aja di sini. Ya, di PD Dikti. Nah, di sini ya tampilkan PD Dikti. Nanti semua datanya nanti diambil dari PD Dikti. Jadi sudah sinkron ya. Jadi sudah sinkron. Nah, seperti itu ya. Terus program studi ini juga referensi diambil dari PD Dikti ya. Silahkan dipilih teman-teman itu dari PT mana, perguruan tinggi mana. Terus program studinya itu apa ya. Pastikan jurusannya itu apa ya. Silahkan di sini. Terus jenjang pendidikan ini di sini nanti ada dua pilihan ya. Ada S1 atau D4 ya. Silahkan dipilih ya. S1 atau D4 ya. Kebanyakan tapi S1. Tahun lulus silahkan disesuaikan. Terus berikutnya jenjangnya. Nah, ini jenjangnya teman-teman ini disesuaikan dengan SE. Surat edaran dipakai yang mana? Surat edaran yang dipakai adalah ini linearitas ya. Jadi tentu yang ini 0305 ya. Di sini ada linearitas. Jadi teman-teman itu jenjang apa jenjangnya yang ingin dipilih.
Kalau misalkan kita lihat di sini ya, desain komunikasi visual, teman-teman harus melihat. Misalkan ya, ini contohnya ya. Karena jurusannya ini tentunya ini SMK ya. Tentunya ini jurusan SMK. Dia tentunya pilihnya SMK. Karena kalau di PAUD, SD, SLB, SMA, SMP jelas tidak ada jurusan ini ya. Ayo teman-teman cek dulu ya linearitasnya di sini apa ya. Misalkan di sini jurusannya desain komunikasi visual ya. Kita cari di sini ya. Nah, ini desain komunikasi visual. Jadi teman-teman nanti tentu ini dia masuknya di SMK teman-teman ya. Nah, dia mesti masuknya di guru mata pelajaran produktif SMA atau SMK kalau jurusannya desain komunikasi visual. Nah, nanti teman-teman itu bisa memilih di sini di teknik grafika. Ini untuk mapel PPG-nya ya. Untuk program kalian bidang studinya atau PPG-nya. Terus nanti teman-teman bisa mengajar di SMK ya, karena jenjangnya SMK. Di sini tadi jenjangnya SMK. Dengan jurusan desain grafika atau jurusan produksi grafika. Ya, contohnya seperti itu. Atau mungkin yang lain ya, di sini ada desain komunikasi visual. Teman-teman bisa memilih ya bidang keahlian atau studi PPG-nya. Nanti teman-teman bisa memilih mapel PPG-nya seni rupa. Terus teman-teman nanti bisa memilih kompetensi keahlian. Di SMK ya, tentunya kompetensi keahlian atau jurusannya bisa di seni lukis, seni patung ya, desain komunikasi visual atau desain interior dan teknik furnitur atau animasi. Jadi teman-teman pastikan untuk memilih bidang sertifikasi bidang mapel PPG-nya itu yang linear dengan ijazahnya. Jadi jurusannya apa? Pilih dengan bidang studinya. Ya, di sini desain komunikasi visual, teman-teman bisa memilih seni broadcasting dan film. Ini untuk bidang PPG-nya ya, untuk bidang studi PPG-nya. Nanti di SMK jurusan apa ini ya, seperti itu. Seperti itu teman-teman ya, bisa dipahami. Lah ini harus jangan sampai salah karena nanti kalau tidak linear teman-teman pasti akan ditolak oleh tim verifikator ya. Terus yang nomor 3 ini adalah mengisi bidang studi PPG. Lah kalau bidang studi PPG ya tentunya seperti tadi diambil dari data linearitasnya tadi ya. Ini sudah ya, ini sudah. Berikutnya adalah mengisi bidang studi PPG. Nah, bidang studi PPG teman-teman, ini teman-teman kalau mau melengkapi silahkan lengkapi ya. Silahkan diklik lengkapi. Lah di sini bidang studi PPG-nya seperti yang sudah kita sampaikan teman-teman ya. Jadi kalau di jenjang SMK, nanti kalau sesuai dengan tadi, maka nanti ada 4 ini ya, seperti ini tadi ya. Nah, ada 4 ini sudah otomatis ditampilkan ya pilihannya. Ya, di sini yang linearnya itu apa saja ya? Misalkan teknik grafika ini juga linear ya, seni rupa, desain dan produktif kreatif kriya, seni broadcasting dan film. Jadi teman-teman ini adalah linearnya ya, linear bidang studinya dengan program jurusannya tadi. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa dipilih, misalkan milih teknik grafika ya, seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Misalkan seni rupa ya, seni rupa, berarti di sini nanti teman-teman pilih seni rupa ini ya. Nah, ini berarti nanti bisa di jurusan ini. Seni lukis, seni patung ya, dan seterusnya. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Yang berikutnya itu adalah mengisi berkas pendukung. Nah, kalau berkas pendukung ini teman-teman, ini kalau teman-teman misalkan salah upload, ini masih bisa diperbaiki ya, artinya masih bisa di replace ya, atau bisa diedit. Tapi kalau yang sudah ijazah tadi ya, itu tidak bisa diperbaiki. Jadi teman-teman harus hati-hati. Linearitas sudah, bidang studi sudah, sekarang kita masuk ke berkas pendukung. Lah, berkas pendukung teman-teman itu nanti akan ada informasinya. Di sini kalau ada informasi lihat berkas, ini berarti data sudah diupload. Kalau masih ada informasi unggah berkas, ini berarti berkasnya belum diupload ya. Terus yang perlu kalian perhatikan adalah di sini ada kejelasannya ya. Di sini ada informasi penting ya, silahkan dibaca dulu. Misalkan Pak yang PNS bagaimana? Yang PNS ini sudah ada informasinya ya untuk guru PNS, terus untuk guru swasta bagaimana? Nah, di sini sudah ada ya bagi guru non PNS. Silahkan dibaca dulu. Lah di sini adalah kewenangan untuk yang melakukan legalisir. Pindah SK pembagian tugas mengajar ya, misalkan ini. Nah, ini tentunya sudah ada ya harusnya karena tahun pelajaran 2021-2022 ya tentunya sudah ada untuk SK mengajarnya. Nah, terkait fakta integritas, teman-teman nanti bisa download di sini ya. Di sini sudah ada contohnya untuk fakta integritasnya. Silakan di-download, diisi, ditandatangani materai 10.000, silahkan nanti di-upload lagi. Nah, tapi untuk berkas pendukung ini teman-teman, ini masih bisa diedit ya, masih bisa diedit. Misalkan Pak saya sudah mengupload berkas ini ya, tetapi salah ya atau ada kesalahan, ini masih bisa diedit. Teman-teman nanti bisa klik tombol ubahnya ya, di sini masih ada tombol ubahnya, bisa diubah. Ya, ini masih bisa diubah.
tapi untuk berkas mendukung. Tapi kalau untuk ijazah tidak bisa dirubah. Jadi teman-teman jangan sampai keliru ya. Nah, nanti kalau misalkan mau unggah ya tinggal diklik aja ini, misalkan mau unggah SK pembagian tugas ya silahkan diklik aja. Nanti tinggal dipilih SK pembagian tugasnya. Lah pastikan di sini pasti ada informasi ya, filenya itu ukurannya berapa ya. Formatnya PDF, ukuran minimalnya 20 KB sampai dengan 1,5 MB. Yang perlu kalian perhatikan ya. Nah, kalau sudah teman-teman, kalau sudah diunggah, nanti teman-teman bisa kembali lagi ke sini ya, ke biodata diri. Ya, di sini nanti akan ada status pemenuhan berkasnya ya, apakah sudah semua apa belum ya, mulai dari biodata diri apakah sudah. Kalau sudah nanti akan ada centangnya hijau seperti ini. Linearitas apakah sudah, akan ada centangnya. Bidang studi apakah sudah, di sini nanti akan ada centangnya. Nah, tetapi kalau belum ya, berkas pendukungnya karena belum di upload, ini nanti akan ada tanda seru seperti ini. Jadi tidak bisa mengajukan berkas. Ya, berkasnya tidak bisa diajukan karena apa? Karena berkas pendukungnya ada yang belum selesai. Bisa dipahami ya. Nah, yang berikutnya kalau semuanya sudah selesai, jadi artinya mulai dari 4 hal itu sudah selesai, teman-teman bisa melakukan klik ajukan berkasnya. Nah, setelah diajukan berkas, teman-teman tinggal menunggu ya, nanti apakah ajuan berkas kalian itu diterima atau ditolak oleh admin LPMP-nya ya, seperti itu. Kalau sudah klik ajukan berkas, teman-teman berikutnya teman-teman diisi untuk mengisi survei peminatan LPTK. Lah di sini bisa diisi lebih dari satu ya, jadi tidak hanya satu, minimal satu ya, minimal satu yang kalian minati itu mau mengikuti LPTK di mana ya, silahkan diisi. Klik lanjut, berikutnya adalah selesai ya. Di sini Anda ingin mengirimkan biodata diri Anda sekarang ya, silahkan klik simpan. Nanti ajuan berkasnya ini tombolnya akan tidak aktif, sehingga teman-teman nanti tinggal menunggu ya, menunggu proses verifikasi berkas apakah ditolak atau diterima. Nah, bagi teman-teman nanti yang sudah diterima ya berkasnya, tentunya teman-teman harus memahami tahapan penyelenggaraan PPG ya. Di sini masih masuk ke dalam pendaftaran dan seleksi administrasi ya. Nanti berikutnya masih ada lulus seleksi akademik. Jadi nanti masih ada perites atau UKG-nya ya, teman-teman. Ya sudah diterima, teman-teman harus lebih giat lagi belajar karena nanti masih ada seleksi akademik ya. Terus bagi teman-teman yang belum terundang ya, banyak-banyak berdoa ya, semoga tahun depan masih ada undangan lagi untuk PPG. Dan bagi teman-teman yang belum statusnya belum diterima atau ditolak, teman-teman harus memantau apakah seleksi administrasi berkas kalian itu ditolak atau diterima ya. Pantau saja di laman SIM-PKB atau di ppg.kemdikbud.go.id. Seperti itu teman-teman ya, untuk 4 langkah penting dalam pengisian data PPG dalam jabatan tahun 2022 ini ya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.